Oke, saya dengan Rizka Mulir ini akan mempresentasikan mengenai White Australia Policy dan warisan rasial di era multikultural yang melihat bagaimana sejarah diskriminatif terhadap Aborigin mempengaruhi kebijakan saat ini. Jadi backgroundnya White Australia Policy ini merupakan salah satu kebijakan imigrasi dan politik rasisme paling mencolok dalam sejarah Australia. Jadi diterapkan secara resmi sejak awal abad ke-20 hingga pertengahan 1970. Kebijakan ini secara eksplisit membatasi imigran non-kulit putih dan memperkuat superioritas kulit putih di benua Australia. White Australia Policy ini yang diberlakukan secara resmi sejak awal abad ke-20 hingga pertengahan 1970 merupakan salah satu contoh nyata kebijakan berbasis diskriminasi rasial dalam sejarah modern Australia. Jadi kebijakan ini secara sistematis meminggirkan kelompok non-kulit putih terutama masyarakat Aborigin dan Torres Strait Islander. Jadi sekaligus menegaskan dominasi nilai dan kepentingan kaum kulit putih dalam struktural, politik, sosial, dan budaya. Meskipun era multikultural ini menjadi salah satu identitas bangsa Australia, dampak historis dan White Australia Policy tetap berlanjut dan mempengaruhi pembentukan kebijakan kontemporer. Jadi ketimpangan sosial, perbedaan akses terhadap pelayanan publik, hingga perdebatan mengenai hak-hak masyarakat adat menjadi bukti bahwa warisan diskriminatif masa lalu belum sepenuhnya terselesaikan. Jadi dengan White Australia Policy ini dan pengaruhnya terhadap kehidupan masyarakat Aborigin hingga hari ini sangat penting dalam merumuskan kebijakan multikultural yang lebih inklusif dan berkeadilan. Inti argumen, White Australia Policy meski secara resmi sudah dihapus sejak dekade 1970-an, meninggalkan warisan struktural dan kultural yang sulit dihilangkan begitu saja. Jadi ketika mayoritas keturunan kulit putih mendapatkan keuntungan dari akumulasi kesejahteraan selama puluhan tahun, komunitas adat justru harus berjuang melawan marginalisasi, stigma, dan stereotip negatif yang berakar dari sejarah diskriminatif tersebut. Inti argumennya jadi menurut Anthony Moran dalam jurnalnya yang berjudul Aboriginal dan Multicultural Imaginaries, Tensions, Accommodation, Reconciliation menyatakan bahwa satu, masyarakat adat memandang diri mereka bukan sekedar kelompok kultural, tapi sebagai pemilik bangsa dengan hak atas tanah dan otonomi. Yang kedua, ide karya Kim Nika memberi kerangka teoritis bagaimana masyarakat adat dapat diintegrasikan secara politik dan budaya dalam negara multikultural. Nah, yang ketiga, multikulturalisme Australia awalnya menyasar imigran, namun proses rekonsiliasinya memperluas inklusi budaya, tetapi mempertahankan batas wajib dalam kerangka negara pemukiman. Jadi inti argumen di sini yaitu Sanditya Rahmana Potri dalam jurnalnya yang berjudul Diskriminasi Imigran Kulit Berwarna dalam Masa Kebijakan Multikulturalisme Pasca Penghapusan White Australia Policy menyampaikan bahwa White Australia Policy adalah sebuah kebijakan pemerintahan dalam menyikapi besarnya imigran yang masuk ke wilayah Australia. Jadi kebijakan ini dilakukan secara berlakukannya pembatasan terhadap imigran yang masuk ke Australia. Jadi tuh awalnya tuh yang dilarang tuh kebanyakan negara Cina yang jumlahnya sangat besar. Namun akhirnya seiring perkembangan waktu, kebijakan ini berlaku untuk seluruh warga ras kulit berwarna. Hal ini disebabkan adanya ideologi bahwa masyarakat ras kulit putih dianggap superior. Jadi yang lainnya itu benar-benar tidak diakui keberadaannya. Nah, si ras Aborigin ini sebagai penduduk asli Australia juga jadi ikut tidak diakui keberadaannya. Jadi warisan White Australia Policy ini tidak hanya meninggalkan duka historis, tapi juga membentuk ketimpangan struktural yang masih dirasakan masyarakat Aborigin hingga hari ini. Jadi yang pertama, kerangka kebijakan tersebut tuh memperkuat stereotip negatif dan praktik diskriminasi yang menghambat akses masyarakat adat terhadap layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan. Nah yang kedua, dalam kebijakan publik kontemporer meskipun Australia mengusung nilai multikulturalisme, itu banyak banget yang belum sepenuhnya mengakomodasi keunikan budaya, kebutuhan, dan aspirasi masyarakat adat. Jadi hal ini tampak pada lambannya pengakuan hak-hak tanah adat, keterbatasan representasi
politik, serta kesenjangan sosial ekonomi yang terus berlangsung. Nah, kesimpulannya jadi, yang pertama nih, White Australia Policy telah meninggalkan jejak panjang dalam dinamika hubungan rasial dan kebijakan publik di Australia. Nah, yang kedua, meski kebijakan ini telah resmi dihapus dan era multikultural telah diusung, warisan diskriminasinya terus membayangi kehidupan masyarakat aborigin. Nah, yang ketiga, jadi oleh karena itu tuh komitmen yang lebih kuat diperlukan untuk menghapus ketimpangan struktural, memperluas partisipasi masyarakat adat dalam pengambilan keputusan dan merumuskan kebijakan yang benar-benar inklusif. Nah, yang keempat, jadi dengan cara itulah Australia itu dapat sepenuhnya berdamai dengan masa lalunya dan mewujudkan masyarakat multikultural yang lebih setara. Nah, ini ada videonya juga. Dan ini ada daftar pustakanya. Oke, sekian dari saya Rizka Mulyani. Makasih.